Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Bapak kami yang telah berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Kami rindu untuk boleh bertemu bersama. Kami rindu untuk boleh sharing firman Tuhan. Kami rindu untuk boleh berkomunikasi Bapak di dalam komunitas ini. Dan biarlah semua yang kami lakukan itu menyenangkan hati Bapak. Bapak berbicaralah melalui pemberitaan firman-Mu, sehingga apa yang ingin Bapak sampaikan kepada setiap kami tersampaikan melalui pemberitaan firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Putramu kami berdoa. Amin. Shalom. Suara saya kedengaran ya? Boleh. Kedengeran, Kak. Jempol. Oke, thank you. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi nih di Om Nusantara 5 ya. MHM 5. Ya. Nah, makasih buat percayanya nih Kak Monika dan teman-teman. Semoga jaringan kita tetap aman ya. Tetap aman sampai akhir nih, kita bisa sharing. Hari ini aku mau sharing itu tentang, tentu di dalam satu rangkaian topik besar ya, bulan ini bicara tentang dampak ya atau impact. Nah, tetapi secara khusus sih hari ini mau bicara tentang jejak ya, tentang jejak gitu ya. Dapat topik dan aku setujui tentang meninggalkan jejak. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang sering misalnya, atau bukan sering ya, atau pernah lah ya, atau mungkin ada teman-teman yang tinggalnya di daerah laut ya, di daerah pantai ya, pesisir pantai. Itu kalau kita misalnya melangkahkan kaki di pantai itu kan kita suka suka ngelihat ya kadang ya, tapi kalau belum tersapu oleh ombak sih tentunya ya. Kita melangkah gitu, melangkah tuh kadang suka ada jejak kaki kita, gitu ya. Atau bahkan mungkin kalau kita habis main, bukan habis main ya, kita dari luar rumah gitu, kaki kita agak kotor, terus kita masuk ke rumah, terkadang suka ke bawah, terus suka kelihatan ada jejaknya. Dan di dalam pengertiannya sendiri, jejak itu sebenarnya definisinya artinya itu bekas langkah gitu ya. Bekas langkah berarti ada sesuatu yang dilakukan dan kita melangkahkan jejak itu cenderung dengan jejak kaki ya tentunya ya. Biasanya diksinya digunakan untuk itu. Tapi sebenarnya sih tidak selalu bicara tentang jejak kaki ya, jejak kehidupan gitu ya. Nah ini bicara tentang langkah-langkah sebenarnya. Bicara tentang bekas langkah atau ada hal-hal yang kita tinggalkan gitu uh, yang penting untuk dibuat adalah bahwa bekas langkah kita itu bisa dilihat orang. Gitu. Dan jadi kalau kita bicara tentang jejak, itu berarti adanya langkah yang sudah kita perbuat yang akhirnya itu bisa dilihat oleh orang lain. Dan tentu kita berharap bahwa setiap langkah itu bukan hanya sekedar dilihat, tetapi juga akhirnya bisa membawa dampak bagi orang-orang yang melihatnya. Kalau kita mau belajar dari kisah-kisah tokoh di Alkitab, kita bisa melihat tokoh-tokoh di Alkitab dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kita lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang meninggalkan jejaknya bagi orang-orang percaya masa kini atau orang-orang percaya yang setelah mereka tentunya. Atau uh, mungkin bukan setelah mereka meninggal juga, bahkan ketika mereka hidup pun mereka melihat orang-orang di sekitarnya melihat apa yang ditinggalkan oleh para tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab. Sebut saja misalnya uh, banyak sih ya tentu tokoh-tokoh iman itu ya, dari Bapak Abraham sehingga akhirnya bisa dikatakan sebagai bapak orang beriman. Lalu kisah hidup Daud, lalu kisah hidup siapa lagi? Daud dengan ketaatannya tentu dengan uh, Daud dengan cintanya kepada Tuhan gitu ya, sehingga dikatakan dia bisa diibaratkan sebagai kekasih Tuhan. Uh, Lalu Abraham dengan imannya, lalu siapa lagi ya, Sadrak Mesak Abednego dengan integritasnya mempertahankan iman mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir.
Lalu Daniel dengan ketekunannya di dalam doa, lalu integritasnya untuk tidak hidup menurut menurut kehidupan orang-orang pada zaman itu ya, apalagi mereka kan tinggal di istana ya. Tentu di tengah-tengah lingkungan kafir, mereka tetap memiliki integritas. Dan ini adalah jejak-jejak yang bisa kita lihat dari kehidupan orang-orang tokoh-tokoh di Alkitab. Belum lagi di Perjanjian Baru, kalau kita bisa melihat jejak-jejak langkah atau jejak kehidupan yang diberikan oleh para murid Yesus gitu ya, walaupun mereka mati martir, tetapi kehidupan mereka tercatat sebagai para pejuang-pejuang iman. Kehidupan mereka tercatat sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kehidupan mereka tercatat sebagai orang yang mencintai Tuhan tanpa batas gitu ya. Sampai mereka akhirnya rela untuk menyerahkan nyawanya. Demi apa? Demi iman yang mereka percaya kepada Tuhan. Demi membela apa yang mereka yakini. Demi membela apa yang mereka perjuangkan di dalam hidup mereka, di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, ini semua memberikan atau meninggalkan jejak bagi orang-orang yang hidup setelah mereka. Dan kita bisa lihat sampai sekarang. Jadi, jejak itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan yang terpenting adalah tentunya jejak itu harus bisa diikuti. Tuhan Yesus pun meninggalkan jejaknya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Allah pun meninggalkan perbuatan-perbuatannya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Allah meninggalkan perbuatannya di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang kita mention, dan banyak lagi yang belum saya mention tadi. Bagaimana Allah memperlihatkan kasih setianya. Bagaimana Allah memperlihatkan bagaimana ia membela umatnya di tengah-tengah kesulitan umatnya. Bagaimana Allah membela umatnya walaupun sulit, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga akhirnya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, umatnya walaupun di dalam kesusahan, di dalam kesesakan, di dalam pengiringan iman mereka, mereka tetap bersuka cita. Sehingga ada ayat firman yang mengatakan bersukacitalah senantiasa, berdoalah senantiasa, dan bersuka citalah di dalam Tuhan. Walaupun kondisinya mereka sedang terpuruk di dalam menghadapi pergumulan hidup mereka. Allah menunjukkan campur tangannya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan saya percaya bahwa Allah pun, kalau kita mau flashback di dalam kehidupan kita, Allah pun sebenarnya sudah banyak meninggalkan jejak jejak hidup Allah di dalam hidup kita. Jejak perbuatan tangan Allah di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui pertolongannya. Melalui apa lagi? Melalui bagaimana kita diberikan kekuatan di dalam setiap pergumulan kita. Mungkin kalau misalnya di dalam pemikiran dunia, ketika kita sedang susah, kita bisa saja kolaps, kita bisa saja lari uh, kepada pihak lain, misalnya kita cari orang pintar, atau kita bahkan memungkiri keberadaan Allah ya dengan segala kesulitan yang kita miliki. Tetapi dengan pertolongan dan kekuatan Allah sendiri, dengan firman-firman yang terus diingatkan, dengan persekutuan doa seperti contohnya saat ini komunitas ilahi yang ada dengan home gitu ya, atau bahkan dengan teguran-tegurannya, itu sebenarnya Allah sedang mendaratkan atau meninggalkan jejaknya di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya itu harus bisa dilihat oleh kita juga dan oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Allah akhirnya mengubah hidup kita, bagaimana Allah akhirnya membuat kita menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu hidup melalui kehidupan kita. Secara otomatis orang akan melihat itu. Orang akan melihat, wah benar ya, bahwa dia adalah orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Apa buktinya? Ya, buktinya ketika orang lain sedang terpuruk, dia tetap jalan terus. Ketika orang lain sedang putus asa, dia tetap mencari Tuhan. Nah, ini juga sebenarnya adalah bukti bahwa Allah sedang meninggalkan jejaknya di dalam kehidupan kita. Dan itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Jejak itu kalau misalnya nggak kelihatan, nggak bisa dibilang jejak, teman-teman. Ya tadi saya katakan kalau teman-teman ya pernah atau ya sering mungkin ya, atau beberapa kali gitu jalan di pantai,
kan kita bisa lihat ada jejak kaki kita ya, betul ya. Tapi terkadang kalau ketika datang pasir, jejaknya datang air, jejaknya bisa hilang nggak teman-teman? Bisa hilang, jejaknya itu bisa hilang. Akhirnya nggak kelihatan bahwa kita pernah ada di situ. Bisa ditangkap ya ininya ya, ilustrasinya ya. Nah, terkadang masalah itu juga bisa kita ibaratkan seperti air yang mau menyapu jejak jejak langkah kita nih. Masalah-masalah itu akhirnya bisa menjadi seperti air yang mencoba untuk menghapus keberadaan kita gitu, apa yang sudah kita buat. Akhirnya ya kita udah lewat di situ, dibawa lagi sama ombak gitu ya, sama ombak, akhirnya hilang deh gitu. Tapi Tuhan mau ajarin kita seperti ini. Itu hanya ilustrasi sederhana ya teman-teman ya. Tentu yang hanya ingin menggambarkan bahwa setiap setiap langkah hidup kita itu sebenarnya memiliki jejak loh teman-teman. Setiap langkah hidup kita itu sebenarnya memiliki bekas. Nah masalahnya eh, bekas langkah itu kan harusnya menunjukkan sebuah keberadaan kita bahwa kita pernah ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita kembali ke kita, betul ya? Jangan sampai misalnya gini, pernah ada tuh siapa Martina. Oh ya udah, pernah ada gitu doang. Jadi udah ada namanya Martina, ya udah, tapi nggak ada yang bisa dikenang. Tenang apa maksudnya? Nggak ada yang bisa dikenang. Kenapa? Karena udah terhapus semua. Setiap perbuatan itu sudah terhapus dengan waktu. Karena tidak ada hal-hal atau perbuatan yang bisa menancap di dalam kehidupan orang lain. Gampang terbawa oleh arus, gampang terbawa oleh ombak, akhirnya hilang di telan bumi, di telan waktu. Sehingga akhirnya orang cuma tahu ada yang, oh ya pernah Martina yang lahir di tahun 1980 itu memang pernah hidup, punya anak dua gitu ya. Uh, ya udah selesai. Misalnya aku udah meninggal gitu ya. Dan sekarang masih hidup ya. Maksudnya one day gitu, one day. Gitu. Ketika teman-teman mengenang saya, tapi nggak ada yang bisa dikenang. Sehingga akhirnya ya udah cukup tahu aja dia pernah hidup gitu. Tetapi kalau misalnya hidupku memberikan dampak gitu, memberikan dampak pada teman-teman, memberikan dampak kepada anak-anakku, memberikan dampak pada orang di sekitarku, mereka bukan hanya sekedar mengenal bahwa ada sosok seorang mama bernama Martina atau teman-teman pernah, oh ya saya pernah dengar khotbah Kak Martina, ya udah gitu doang. Tetapi tidak membekas di dalam setiap hati teman-teman atau bahkan kalau kalau ini mungkin kita apa seasoning ya, maksudnya apa ya, kita kan sekali-sekali ya gitu ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan juga bisa ketika saya khotbah, Tuhan juga bisa zep langsung begitu ya ketika Allah bekerja ya. Nah tapi yang saya maksud gini, dalam keseharian gitu ya, kan kita nggak terlalu kenal ya teman-teman ya, nangkep ya maksud saya. Pertemuan kita ini jarang gitu, sehingga wajar kalau misalnya teman-teman itu oh ya cuman kenal, oh iya saya pernah dengar sih, saya berharap sih kalau teman-teman bilang iya Kak Martina pernah bawain khotbah 2 kali tapi itu membekas, loh itu saya senang banget gitu gitu. Dan itu tandanya sudah meninggalkan jejak. Teman-teman nangkap maksudku ya. Tetapi yang saya maksud tadi kita nggak kenal banget itu karena kita jarang ketemu gitu maksudnya. Beda dengan anak-anakku yang tiap hari ketemu, itu kan beda gitu. Jadi ketika nanti anak-anakku besar, oh ya saya kenal dengan seorang Martina bukan sekedar seorang mama, tapi seorang mama yang memberikan contohnya, seorang mama yang memberikan aku teladan iman, seorang mama yang membuat aku ini bisa bertahan hidup. Nah, ini contoh ketika seseorang meninggalkan jejaknya kepada orang lain. Dan itu sebenarnya yang kita juga sering alami kan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana ketika Allah meninggalkan jejaknya dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini kita melihat jejak Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus yang kita lihat di dalam Alkitab. Seluruh perbuatan Tuhan Yesus yang membuat kita akhirnya berubah ketika kita mengikuti apa yang dia lakukan. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman cuma kenal Tuhan Yesus hanya sekedar membaca dan mengagumi, teman-teman tidak akan pernah bisa
mendaratkan bekas langkah Tuhan Yesus itu dalam hidupmu. Kalau engkau tidak lakukan. Itu hanya sekedar kita tahu. Itu hanya sekedar di kognitif saja kenal. Tapi nggak ada kesan apa-apa. Bahkan mungkin kita cuma bisa sekedar kagum. Wow, hebat ya Tuhan Yesus ya. Bisa bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti dia loh. Wah, hebat banget. Itu kita cuma wow doang teman-teman. Tapi kita akhirnya tidak membuat jejak itu tuh benar-benar nancap di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau mau benar-benar mendaratkan jejak langkahnya Tuhan di dalam kehidupan kita, jejak Tuhan, ya kita bisa bisa singkat begitu. Kita harus jadi pelaku firman. Ketika kita bilang, wow Tuhan keren ya, walaupun dia di atas kayu salib, dia tetap bisa bilang, apa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bicara tentang pengampunan. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan pengampunan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, itu bukan cuma sekedar wow doang yang kita bisa ucapkan. Tetapi kita benar-benar mengalami dan akhirnya kita mengambil jejak Tuhan itu dan kita menghidupinya. Dan kita ketika kita menghidupinya, kita akhirnya bisa meninggalkan kembali jejak yang sudah kita ambil dari Tuhan Yesus dan kita meninggalkan kembali jejak itu bagi orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya jejak itulah yang bisa memberikan dampak bagi orang lain. Bagaimana bisa menjadi dampak? Kita sudah mengambil jejak Tuhan, menunjukkan bahwa apa dengan cara kita melakukan apa yang dia lakukan. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Bukan cuma sekedar wow dengan kagum, tetapi kita, oh ya Tuhan, aku harus mengampuni dia. Mengampuni sahabatku yang sudah berpuluh-puluh tahun nih bersahabat, tapi kok dia mengkhianati ya, nggak pernah diduga. Nah itu kita harus bisa ngampuni loh teman-teman. Terkadang yang lebih sulit itu mengampuni orang yang sering bareng kita, betul ya. Orang yang di sekitar kita itu lebih sulit mengampuni. Kenapa? Karena kita nggak pernah berpikir, kenapa kamu nyakitin saya gitu ya. Sehingga akhirnya benar-benar butuh effort ya. Ketika kita benar-benar terluka, biasanya lebih sakit ya kalau dilukai oleh orang-orang yang dekat kita. Nah itu kita harus bisa mengampuni. Nah dengan cara kita mengampuni, nah ini kita sedang meninggalkan jejak pada siapa? Kepada orang-orang yang di sekitar kita. Either yang masih hidup sekarang ataupun yang nantinya tentu ketika kita sudah meninggal mereka akan tetap melihat. Oh ya, dulu aku pernah punya sahabat di home Nusantara 5 yang punya kesaksian dan itu sangat memberkati aku. Waktu dia disakiti, dia tidak menyakiti balik. Bahkan dia membantu ketika sahabatnya itu yang menyakiti itu uh, apa, sedang dalam kesusahan. Itu kan teman-teman lagi meninggalkan jejak tuh sebenarnya, jejak pengampunan. Ditangkap oleh teman-teman di home Nusantara 5 ini. Dan akhirnya dia melakukan itu. Dan akhirnya terus-terus berjalan terus. Dan itu sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan. Untuk terus kita meninggalkan jejak kehidupan yang akhirnya bisa memberi dampak bagi sekitar kita. Teman-teman, jejak itu bukan cuma sekedar yang baik ya. Hati-hati. Kita juga bisa meninggalkan jejak yang buruk juga. Nah, ini yang harus hati-hati. Jejak apa yang kita mau tinggalkan kepada orang-orang di sekitar kita? Jejak Tuhan atau jejaknya setan? Kita seharusnya tentu jejak Tuhan. Kita buka dulu satu ayat ya teman-teman. 1 Korintus 6 Korintus 6 ayat 19. Oke.
Ya, sampai 20. Ya, ayat 20 ya. Ayat 20 saja. Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oh, ayat 19-nya maksudnya gini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini sebenarnya yang mau dibuat itu di 19 ayat terakhir ya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, ayat ini maksudnya mau mengacu seperti ini. Kita ini tidak punya hak atas diri kita sendiri. Tidak punya. Kenapa? Sejak kita mengaku percaya kepada Yesus, berarti kita menyerahkan diri untuk mempercayai Tuhan Yesus yang telah membeli kita di atas kayu salib. Dan darahnya itu yang telah membeli kita sebenarnya. Dan kalau kita percaya dan kita, ya Tuhan aku percaya, berarti kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai objek yang kita percaya. Dan di situ sebenarnya kita sudah tidak punya lagi kehidupan untuk diri kita sendiri. Jadi seharusnya kehidupan kita itu menjadi milik Tuhan. Itulah mengapa tadi saya katakan, mau jejak siapa yang akan kita ikuti atau jejak siapa yang akan kita ambil dan kita serap dan kita tinggalkan. Kalau kita mengacu kepada ayat itu, seharusnya jejak Tuhanlah yang ada dalam hidup kita. Dan itu harus kita tinggalkan. Tetapi faktanya banyak orang Kristen yang mengambil jejak Tuhan, tetapi kenapa cuman akhirnya sekedar, itu tadi yang saya bilang, cuman wow, tahu, tapi tidak lagi mendaratkan, meninggalkan jejak itu bagi orang lain. Diolah di dirinya sendiri, mandek di dirinya sendiri, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Yang akhirnya kemelesetanlah yang terjadi. Nggak jahat nih teman-teman, nggak jahat. Nggak jadi orang-orang yang brengsek gitu maksudnya. Nggak jadi orang-orang yang langsung bunuh orang, nggak jadi orang-orang yang uh, langsung nipu orang, enggak. Tetapi menjadi orang-orang yang tidak tepat. Spirit ini kan sebenarnya yang didaratkan oleh iblis awal mulanya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu kan bukan langsung membuat manusia melakukan kejahatan amoral, tetapi membuat manusia itu tidak bisa tepat seperti apa yang Allah inginkan, sehingga akhirnya kemelesetan. Jadi standar dunia ini dibuat baik-baik saja, dibuat standar baik, bukan standar sempurna. Itu sebenarnya kerjanya iblis, teman-teman. Kerjaannya si iblis dari awal mulanya, kejatuhan manusia. Yang akhirnya yang cuma baik-baik itu, ya kalau misalnya memang sudah meleset pun, akhirnya uh, sampai pada kejahatan-kejahatan yang kita lihat zaman sekarang. Berani membunuh, anak berani bunuh ibunya, bunuh bapaknya, suami bunuh istri, dan segala macam. Sampai di situ. Tetapi kita jangan sampai masuk ke dalam kekristenan yang degradasi, kekristenan yang benar-benar nilainya juga akhirnya sudah luntur. Jangan sampai jadi orang Kristen yang punya jejak itu hanya sekedar jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jadi orang Kristen yang normal-normal aja. Jadi orang Kristen yang sama dengan dunia. Yang akhirnya itu yang saya bilang tadi, kehapus jejak kekristenan kita oleh arus dunia. Kehapus oleh ombak itu. Kenapa? Bukan cuma sekedar karena ada masalah, tetapi karena ada kesenangan dunia pun akhirnya nggak kelihatan kekristenan kita yang benar. Jejaknya hilang, teman-teman. Udah nggak ada lagi yang bisa kita tinggalkan pada orang-orang sekitar. Ada sih, tetapi apa yang kita tinggalkan? Ya jejak ketidaktepatan, jejak yang hidup biasa-biasa saja, hidup seperti manusia normal, hidup di dalam kewajaran dunia. Ya jadi meleset juga kan. Terus mau sampai kapan kekristenan akan terus begitu? Jadi kita bisa meninggalkan banyak jejak kok teman-teman. Tetapi yang mana yang mau kita tinggalkan? Tentu kalau saya bilang uh, meninggalkan jejak, saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang ingin meninggalkan jejak yang buruk. Setuju ya?
Saya nggak mau dicap sebagai seorang pembohong dong. Ya iyalah, pasti kita berjuang untuk itu. Nggak bohong, menjadi apa seorang penipu, seorang apa ya itu tadi seorang pembohong penipu yang tidak bisa dipercaya. Itu udah lah ya. Saya yakin kita semua nggak mau. Tetapi juga kita harus sampai kepada step yang memang Tuhan inginkan, bukan lagi sekedar hal yang normal, tetapi yang sempurnalah yang harus kita raih. Meninggalkan jejak orang Kristen yang memang benar-benar ingin menyenangkan hati Bapa. Ingin masuk ke dalam standarnya Bapa, bukan standar dunia. Dan itu kan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kan, teman-teman. Dia berani untuk tidak hidup di dalam kewajaran. Tuhan Yesus berani untuk tidak hidup di dalam kewajaran di zamannya. Dan itu juga yang diajarkan kepada kita. Ambil langkah untuk berani untuk tidak hidup di dalam kewajaran di zaman kita. Amin. Kita hidup di zaman masing-masing. Setiap orang percaya hidup di zaman masing-masing. Abraham itu nggak normal di zamannya. Nuh nggak normal di zamannya. Itu nggak. Daud juga nggak normal. Dalam satu kondisi, Daud harusnya bisa membunuh musuhnya, membunuh Saul pada saat itu. Tapi dia nggak berani. Aku tidak berani menyentuh orang yang apa diurapi Tuhan kan. Dia berani padahal dia punya kesempatan. Ingat gak kisahnya itu teman-teman? Itu nggak normal buat dunia, apalagi di zaman peperangan. Pada zaman itu nggak normal. Maksudnya zaman itu, zaman sekarang juga nggak normal begitu. Gimana sih? Ada kesempatan buat mengalahkan lawannya, tapi kok enggak ya? Nggak ada yang normal nih orang-orang percaya nih, orang-orang tokoh-tokoh Kristen ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab, kalau kita mau lihat-lihat, itu orang-orang yang nggak normal di zamannya. Setuju nggak? Tentu teman-teman paham ya kalau saya bilang nggak normal ya. Tidak wajar gitu loh. Tidak hidup wajar di zamannya. Nah itu sebenarnya jejak itu juga yang harus kita tinggalkan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang hidup dalam kewajaran. Well teman-teman, kita sama-sama berjuang. Saya juga berjuang kok untuk hal itu. Berjuang bagaimana menjadi orang Kristen, orang percaya yang memang tidak tidak hidup dalam kewajaran dunia. Jadi pendeta yang memang harus benar-benar jadi pendeta, bukan pendeta yang duniawi, bukan judulnya aja pendeta, tapi rasa dunia kan nggak enak banget begitu, nggak tepat banget. Nangkep ya teman-teman maksud saya ini karena profesi gue aja ini sebagai hamba Tuhan. Nah kalau teman-teman di ya, profesi teman-teman lah, orang Kristen sih Kristen rasa dunia gitu, nggak enak banget Kristen rasa dunia. Nah, jangan sampai kita meninggalkan jejakan seperti itu. Akhirnya ya itu tadi kembali ke ilustrasi pertama, jangan sampai akhirnya kekristenan kita terhapus jejaknya karena sama aja sama yang lain. Dia orang Kristen iya, kok nggak ada bedanya ya, temen gue tuh Kristen tuh tapi judi juga, judi online. Ya kan, temen Kristen tapi bohong mulu. Mana sih, sama ya, kayaknya sama deh. Ya ya, ngeri kita kalau kayak begitu teman-teman. Berarti berarti kalau udah ada statement begitu kekristenan tuh benar-benar udah rusak. Saya berharap teman-teman menangkap maksud saya udah rusak tuh dalam arti apa? Dalam arti memang udah nggak ada lagi jejak khusus gitu loh yang membuat kita benar-benar orang Kristen yang bisa dikatakan murid Kristus. Kristen itu kan karena kita ingat ya di Antioquia ya, para murid-murid Yesus ya, dipanggil Kristen karena dilihat seperti Kristus hidupnya. Nah kita sekarang dipanggil Kristen gara-gara apa? Biasa kan gara-gara KTP, ke gereja tiap hari Minggu gitu kan. Oh iya orang Kristen tuh ke gereja tuh kerjanya ya. Tapi kehidupannya ya korupsi. Ya gimana? Nggak ada jejak yang bisa kita tinggalkan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sebagai pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berjalan seperti apa yang Bapa kehendaki. Taat sampai mati.
mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 6, coba teman-teman bisa lihat ya, Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ayat 7-nya telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang saya mau bold adalah kata mengosongkan dirinya, teman-teman. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Pengosongan diri berarti memang pengosongan diri terhadap apa? Terhadap seluruh keinginan dirinya sendiri, teman-teman. Tidak ada lagi hal-hal yang diambil untuk dirinya. Itu kan pengosongan diri maksudnya. Ini implikasinya bisa kita ambil. Saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan teologis di sini ya, teman-teman. Ini kan bicara kenosis ya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah bagaimana Tuhan Yesus mencontohkan kehidupan yang mengosongkan diri, yang benar-benar tidak memiliki kehidupan atas dirinya sendiri. Dan itu sebenarnya yang kita juga harus ikuti. Jejak itu yang harus kita ikuti. Dan saya percaya ketika kita memiliki jejak itu, hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Amin. Teman-teman lihat tokoh-tokoh di perjanjian lama maupun baru, mereka yang hidup tidak wajar menurut zamannya, mereka yang hidup tidak wajar menurut dunia, mereka adalah orang-orang yang mungkin kalau saya ambil istilahnya mengosongkan diri. Yang mereka lakukan itu semua untuk kecintaan mereka kepada Allah, Elohim Yahweh, atau di perjanjian baru kepada Tuhan Yesus. Pada Allah ketika dia mencontoh Tuhan Yesus, mereka tahu mereka sedang melakukan segala sesuatu untuk Allah. Itu pengosongan diri yang dilakukan. Nah, bagaimana akhirnya kita bisa meninggalkan jejak yang baik seperti yang Tuhan kehendaki? Jangan punya kehidupan yang bermilik. Jangan memiliki kehidupan yang bermilik, maksudnya bermilik untuk diri kita sendiri. Tetapi kehidupan kita ini harus kita serahkan untuk Tuhan. Kan kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Barang mahal itu kualitasnya harusnya teruji. Amin, teman-teman. Kayak tas-tas merek branded, bahkan ada yang katanya cuma satu diciptakan ya, dibuat gitu ya, dibuat gitu ya, satu dibuat gitu maksudnya. Ada misalnya merek tertentu, cuma satu nih di dunia, harganya wow, pasti karena kualitasnya juga bagus. Nah, kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tentunya kita juga harus menunjukkan bahwa memang sebenarnya target kita itu ditargetkan menjadi orang-orang yang memiliki kualitas yang unggul. Ya, lihatlah Tuhan Yesus. Jadi bagaimana akhirnya agar kita bisa menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kita dengan cara meninggalkan jejak yang benar. Dengan cara meninggalkan jejak yang tidak hidup di dalam kewajaran dunia. Kalau bicara zaman, tentu teman-teman ruang lingkup kecil kita saja dulu. Kita harus bisa harus bisa menunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang Kristen. Di sekitar kita, di tempat kerja, di keluarga, keluarga besar gitu ya, di komunitas-komunitas kita, di circle kita. Tunjukin kalau teman-teman juga bukan cuma orang Kristen yang biasa-biasa aja. Saya percaya kalau di Home Nusantara ini kan karena under GSKI ya, kita tuh selalu diarahkan kepada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk uh, tidak hidup dalam kewajaran, betul ya? Untuk hidup apa ya, beda dengan dunia sebenarnya. Kalau kita mengikuti terus, suatu saat teman-teman juga akan dilihat beda sama orang-orang Kristen lainnya. Orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip yang ini ya, orang-orang Kristen rasa dunia ya,
Saya nggak mau bilang, saya nggak mau menyamaratakan semua gitu. Tapi yang saya maksud orang Kristen lainnya adalah orang Kristen yang hidup menurut kewajaran dunia. Kalau orang di luar Kristen ya nggak usah kita bahas lah ya teman-teman ya. Kita punya standar yang berbeda maksudnya. Kita punya panduannya juga beda. Nangkap ya maksud saya. Tapi ini kita harus bicara dengan komunitas kita. Bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang memang menunjukkan ya ini loh orang Kristen tuh harusnya begini. Bukan Kristen rasa dunia, bukan Kristen KW, tapi Kristen yang berusaha bagaimana akhirnya hidup itu menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa. Hidup yang tidak bermilik, hidup yang mengosongkan diri, hidup yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan kerajaan Tuhan. Gimana caranya mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam pekerjaan kita, ya bekerjalah dengan jujur sejujur-jujurnya, bekerjalah dengan penuh integritas, jangan ikuti arus dunia, jangan ikuti arus lingkungan yang kita tahu bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus harus sampai kepada sebuah ketepatan, sampai kepada hati Bapa, bukan sekedar secara hukum-hukum kekristenan, bukan sekedar secara liturgi. Rajin sih ke gereja, tetapi hidupnya nggak berubah, nggak diubahkan, sama aja. Jadi kalau teman-teman mau menjadi dampak bagi orang sekitar, maka teman-teman harus bisa meninggalkan jejak bagi mereka. Jejak orang Kristen yang sampai kepada ketepatan hati Bapa, yang sampai kepada rancangan semula, di mana iblis itu uh, di mana iblis itu mencoba mencoba gagalkan. Jadi kembali lagi yang di awal, sebenarnya bukan sekedar biar kita nggak biar kita tidak amoral, tetapi iblis itu membuat kita tuh tidak bisa sempurna. Nah, kita harus sampai kepada orang Kristen yang bisa mencapai kesempurnaan yang Bapak inginkan. Sempurna itu beda-beda ya, teman-teman ya, maksudnya ya. Kita beda-beda ya. Kesempurnaan yang dituntut ke saya pasti beda dengan kesempurnaan yang dituntut kepada Ibu Kristiana, Monica, gitu ya. Pak Eva Lila, Kak Cindy, dan semua yang ada di sini. Tentu beda-beda. Kita punya pergumulan kita masing-masing. Tetapi kita bisa sempurna di level kita masing-masing. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Dengan kita berupaya seperti itu, percayalah kita pasti bisa meninggalkan jejak bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau saya pribadi, saya mungkin nanti anak-anak saya akan bilang, oh ya saya punya mama yang iya mama saya pendeta, tapi bukan pendeta rasa dunia. Contohnya, saya belajar dari mama saya untuk apa? Untuk mengampuni orang, untuk mengasihi tanpa batas segala macam. Ini hanya contoh ya teman-teman ya, para ruang lingkup saya. Teman-teman juga bisa begitu. Aku punya, misalnya mama, orang tua kalian akan bilang, saya punya anak yang sekarang sudah diubahkan. Bukan sekedar punya anak, tetapi punya anak yang bisa membawa saya sampai ke rumah Bapa. Wah ini luar biasa. Betul ya? Kalau orang tua sampai bilang begitu, saya punya anak yang bisa bawa saya ke rumah Bapa. Nangkap maksudnya ya? Saya punya anak yang bisa bawa saya ke surga. Wah, itu luar biasa teman-teman. Bukan cuma sekedar diajak ke gereja, tapi diajak sampai ke surga. Amin. Iya, kita bisa meninggalkan jejak seperti itu. Jadi jangan jadi manusia yang akhirnya ya udah hanya dikenal lama nanti, nggak kelihatan jejak hidupnya. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita sama-sama berjuang bagaimana akhirnya kita meninggalkan jejak bagi orang-orang di sekitar kita dan akhirnya kita bisa menjadi dampak bagi mereka. Amin. Kita bisa sharing ya setelah ini ya. Kamu nikah kita bisa sharing ya. Saya pikir cukup untuk firmannya. Uh, Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Monica. Kak Cindy. Ya, terima kasih Kak Martina untuk sharing firman Tuhan ya pada malam hari ini, memberkati kita semua dan membuat kita semua akan berpikir pada malam hari ini. Merenung gitu, refleksi.
Oke, jadi kalau boleh di apa namanya summarize bahwa jejak jejak itu harus bisa dilihat orang lain dan terlebih lagi bisa dirasakan. Seperti Allah sudah menunjukkan kasih setianya bagi orang percaya. Kita bisa merasakan jejak Tuhan melalui pertolongannya, melalui kekuatan yang Dia berikan kepada kita dalam masa pergumulan kita, melalui teguran-tegurannya, dan bahkan sampai bagaimana Allah akhirnya mengubah hidup kita dan membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan tadi Kak Martina juga bilang bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita itu seperti air laut yang menghapus jejak langkah kita di pasir pantai. Nah, Tuhan di situ Tuhan mau mengajarkan kita bahwa setiap langkah hidup kita harus memiliki jejak. Nah, masalahnya nih pertanyaan tadi tuh langsung menggetarkan hati ya. Masalahnya jejak hidup apa yang kita buat selama kita hidup di bumi ini? Apa yang bisa dikenang dari diri kita ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini suatu hari nanti? Nah, itu pertanyaan besar banget tuh buat kita ya. Jangan sampai jejak kekristenan kita terhapus oleh kewajaran dunia. Jangan sampai kekristenan yang benar itu hilang dari muka bumi ini. Kira-kira itu summarize yang tadi Kak Martina bawakan. Tadi pas Kak Martina bilang ada jejak gitu kayak makanya jejak gitu. Nah, aku tuh sempat mikir gitu, kalau kita itu kan secara rohaninya ya. Kalau dibawa ke dalam dunia pekerjaan gitu, kalau dalam pekerjaan tuh eh, jadi terpikir gitu, kita pernah kerja di suatu perusahaan dan kita akhirnya resign gitu suatu hari gitu karena suatu hal gitu. Nah, jejak apa sih yang udah kita pernah buat di perusahaan itu? Jangan-jangan pas kita resign tuh orang-orang di kantor lama itu kan, oh ya udah dia pernah kerja di sini, oke, dan sekarang dia resign gitu. Atau ketika kita resign, orang-orang tuh merasa kehilangan kita gitu. Tuh aku jadi mikir tuh, oh iya dulu gue pernah buat apa ya? Kontribusi apa yang udah gue buat itu aja tuh dalam dunia pekerjaan gitu ya, gimana dalam dunia kehidupan yang berdampak kekekalan gitu ya. Kayak gitu aja tuh kita harus mikir gitu. Kita pernah buat apa ya di kantor itu? Apakah kita sebenarnya emang sengaja, maksudnya kita sedih, orang-orang di sana sedih gitu, kita resign atau malah udah sana pergi ya, kayak gitu gitu. Itu aku langsung mikir ke situ juga gitu tadi. Terus ya itu refleksi sih Kak tadi sempat ada refleksi seperti itu. Nah, aku ada pertanyaan sih Kak. Apakah dengan apakah mengubah hidup seseorang itu menjadi satu-satunya indikator kita sudah berdampak atau sudah meninggalkan jejak bagi orang gitu Kak? Maksudnya gimana kalau misalnya kita nih udah berusaha gitu ya supaya orang nih di sekitar kita jangan nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah kemana-mana, orang sekitar kita nih misalkan keluarga gitu ya. Kita udah berusaha supaya orang ini berubah gitu. Tapi kalau nggak berubah juga tuh gimana? Apakah kita termasuk orang yang tidak berdampak? Apa kita tidak meninggalkan jejak? Atau gimana itu Kak? Kan susah ya Kak, ngerubah orang tuh susah gitu. Iya, betul. Eh, kita akhirnya akhirnya begini sih ya, Kak Cindy. Oh ya, sebentar, aku mau sedikit ini ya, sedikit tambahin lagi penjelasanku yang tadi. Aku takut salah tangkap pendengar yang lain gitu maksudnya. Ketika aku bilang tadi masalah itu, ibarat ombak itu yang ombak yang menghapus jejak kita di pasir pantai. Aku bilang kan masalah ya. Tidak semua masalah ya bisa begitu ya. Karena masalah juga bisa Tuhan pakai ya. Jadi aku mau menegaskan itu saja. Masalah juga bisa Tuhan pakai untuk membentuk kita. Gitu ya. Tapi maksudku adalah hal-hal yang akhirnya membuat kita terhilang gitu. Itu sih sebenarnya lebih lebih ke situ. Nah, uh, nah tadi Cindy tanya bahwa apakah itu akhirnya menjadi sebuah indikator. Kalau misalnya kita sudah memberikan dampak gitu ya, kita sudah berbuat yang semaksimal mungkin gitu. Uh, kembali kepada mereka yang melihat sih sebenarnya dan apakah mereka mau mengikuti atau tidak sih sebenarnya. Tuhan Yesus tidak seberapa dahsyatnya sih meninggalkan jejaknya. Lah, itu Yudas Iskariot gimana?
Tangkap maksudnya? Apakah berarti kita bisa katakan bahwa Tuhan Yesus tidak berdampak? Kan enggak juga sih Kak Cindy. Gitu. Akhirnya kan kembali kepada orang yang uh, mau nggak ngikutin apa yang kita arahkan. Kalau misalnya di keluarga, ini contohnya yang kasih dia di keluarga ya, keluarga. Keluarga itu kan uh, dengan segala kompleksitas yang ada loh Kak Cindy. Apalagi misalnya kita seorang anak gitu. Kita seorang anak terus kita mati-matian, terus kita lihat misalnya yang kita, oh aku ingin mengubah hidup, contoh ya, sorry ya, ini contoh, misalnya kehidupan papa mama yang kok masih duniawi misalnya, contohnya gitu. Kita agak sulit kasih nih, kenapa? Karena kita nggak punya power kan, otoritas kita di bawah mereka otoritas kita. Nah, maksudnya ya, kita nggak bisa nasihatin orang tua, maksudnya nggak bisa nasihatin mama harus begini, oh, kita jadi orang kurang ajar gitu, apalagi kalau misalnya mereka tahu masih anak-anak atau gimana. Tapi apa yang kita bisa perbuat? Mungkin tidak dengan kata-kata ya Kak Cindy, tapi kita bisa memperlihatkan melalui kehidupan kita yang berubah. Dan saya percaya ya, dengan seluruh pergumulan kita, dengan seluruh usaha kita, Tuhan juga pasti campur tangan. Gitu. Tuhan pasti campur tangan, apalagi orang tua yang melihat yang bareng kita terus kan, mereka akan bisa mendeteksi perubahan itu dengan lebih cepat dibandingkan orang luar. Oh anakku berubah ya, gitu. Walaupun mungkin nggak cepet ya Kak Cindy ya, mungkin ya. Makanya dengan segala kompleksitas yang ada itu yang saya katakan tadi, ini bicara orang tua, belum misalnya kakak atau adik gitu. Yang pasti adalah kitanya yang benar-benar harus menunjukkan bahwa kita sendiri sudah berubah. Kita sudah menangkap jejak Tuhan itu dulu. Ini kita akhirnya kita mau sebar, kita lagi nyebar gitu ke sini, kita lagi nyebar nih. Bagaimana mereka nangkap atau tidaknya, well, itu kembali ke mereka. Tetapi mereka tetap pasti akan bisa merasakan itu. Gitu. Dan jarang sih yang tidak mau ikut ya, kalau menurut saya ya. Karena ajaran Kristus itu tidak ada yang menentang, karena selalu bicara tentang kasih, tentang apa, damai sejahtera, dan itu yang mengubahkan kan sebenarnya. Nggak ada yang unsur kekerasan, kesini ngerti maksud saya. Tidak ada yang menyakiti sebenarnya, ajaran Tuhan itu tidak ada yang menyakiti. Justru itu sebenarnya lebih kepada kita sendiri, bagaimana kita akhirnya banyak berkorban sebenarnya. Tapi pengorbanan itu kan untuk sesuatu yang baik, yang mengubah kita, dan kita berharap bisa memberkati orang lain. Itu Kak Cindy. Jadi kalau Kak Cindy bilang, gimana ya, berarti saya belum berdampak. Belum tentu juga, tergantung mereka mereka juga meresponnya gimana. Tetapi kita sendiri, tetapi ya kalau mau jujur, uh, mungkin mereka tidak bicara pun akhirnya dengan perubahan sikap mereka terhadap kita gitu, responnya itu juga bisa melihat, memperlihatkan bahwa oh sudah ada respon nih. Gitu. Itu sebenarnya uh, kita sedang menuai dari jejak yang sudah kita tinggalkan. Itu sih. Makasih Kak, jawabannya menguatkan sih Kak. Oke, terima kasih Kak Martina. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau sharing. Um, Silakan teman-teman. Ada Kak siapanya? Aku mau sapa dulu Kak Eva, Kak Kris, Kak Weekend, Kak Marta, Kak Henry, Kak Michael, Kak Harwir, Kak Tini, Kak Ramuel, Kak Patricia, Kak Mario, Kak Lius, pembawa pujian kita, Kak Kristiana, Kak Monica.